Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi dari kelompok 3 akan membacakan kitab kuning materi 16 pertemuan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dikatakan rajulun, ada seseorang, wa nisfu rajulin, dan sebagian seseorang, wa syai'a, dan belum apa-apa, farajulu, maka seseorang tersebut man, yaitu orang lahu yang mempunyai ra'yun, pendapat, su'ibun yang benar, wa yushawiru, dan suka bermusyawarah, wa nisfu rajulin, dan sebagian seseorang tersebut man, yaitu orang lahu baginya ra'yun, mempunyai pendapat, su'ibun yang benar, walakin, dan tetapi, la yushawiru, tidak suka bermusyawarah, au yushawiru, dan bermusyawarah, walakin, dan tetapi, la ra'ya, tidak ada pendapat, lahu baginya, wala syai', dan bukan apa-apa, man, itu orang, la ra'ya, tidak mempunyai pendapat, lahu baginya, wala yushawiru, dan tidak bermusyawarah. Wala Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu li Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Syekh Ja'far Shadiq berkata kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu, syawir, bermusyawarahlah kamu, fi amrika, dalam masalahmu, alladzina yakhshawna Allah ta'ala, dengan orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talabul ilmi, dan mencari ilmu, min a'lal umuri, itu termasuk urusan-urusan, wa ashabiha, dan paling sulitnya urusan, fakana, maka dari itu, al-musyawaratu, bermusyawarahlah, fihi, dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, ahamma, maka itu lebih utama, wa aujaba, dan lebih wajib. Wal Hakim, Syekh Imam Hakim berkata, idza dhahabta, ketika kamu pergi, ila Bukhara, ke negeri Bukhara, la ta'ajjal, maka janganlah tergesa-gesa, fi ikhtilafi, dalam perbedaan, il-a'immah, dengan para imam-imam, wamkus, dan diamlah, syahrain, 2 bulan, hatta ta'ammala, sehingga memilih, wa tahtaro, dan memilih dan memikirkan, ustadzan, seorang guru, fa innaka, maka semuanya kamu, idza dhahabta, ketika kamu pergi, ila alimin, pada seorang alim, wa bada'ta, dan kamu mengawali, bisabki, dengan pelajaran, indahu, padanya, rubbama la yu'jibuka, barangkali dia tidak kagum padamu, darsuhu, pelajarannya, fatatrukahu, maka meninggalkan nyawa, tajhaba, dan pergi, ila akhara, pada alim yang lain, fala yubaraku, maka tidak diberkahilah kepadamu, fit ta'alam, dalam belajarnya, fata'amal, maka berpikirlah, syahra ini, selama 2 bulan, fi ikhtiyar ustadi, untuk memilih guru, wasyawir, dan bersyawarahlah kamu, hatta la tahtaja, sehingga kamu tidak perlu lagi, ila tarkih, untuk meninggalkan seorang alim, waktu rodi, dan berpaling anhu, dari alim itu, pada sebetulnya, maka cocok indah kepada alim itu, hatta yakuna, sehingga hatta yakuna ta'allumu, sehingga pembelajaran kamu itu baru kan menjadi barakah, dan tafi'ah, dan bermanfaat, dengan ilmumu, kasiron, dengan banyak. Jadi di sini keterangannya yaitu dikatakan rajulun wa nisfu rajulun wala syai'a, ada seseorang dan seseorang, dan ada seorang yang bukan siapa-siapa, farajulu, maka dikatakan seorang itu yaitu orang yang mempunyai pendapat yang benar dan suka bermusyawarah, dan dikatakan lagi
sebagai seorang itu orang yang mempunyai pendapat yang benar tapi tidak bermusyawarah atau kadang-kadang bermusyawarah. Ada juga orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, yaitu orang yang tidak mempunyai pendapat yang benar dan juga tidak suka bermusyawarah. Jadi kalau ingin disebut seorang manusia atau ingin disebut seseorang itu harus mempunyai pendapat yang benar dan suka bermusyawarah. Nah, Syekh Ja'far Shadiq mengatakan kepada Syekh Sufyan itu menasihati, bermusyawarahlah kamu dalam urusanmu yang mana dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari ilmu itu adalah termasuk urusan-urusan yang paling penting, yang paling sulit. Maka dari itu bermusyawarahlah dalam mencari ilmu, karena bermusyawarah di dalam mencari ilmu itu lebih utama dan lebih wajib. Jadi jika kamu ingin pergi kepada siapapun yang ingin dijadikan guru oleh kita sendirinya, maka kita itu harus memilih seorang guru. Apakah seorang guru itu alim, mempunyai pendapat yang benar, ra'yun shaibun, dan bisa berdampak kepada kitanya gitu. Jadi jangan langsung kita melihat guru dari tampilannya, wah ini gurunya keren nih, lagi tren. Kita harus memilih dulu apakah dia punya banyak ilmu, implementasinya sesuai dengan ilmunya, kita milih dengan guru itu. Jangan terburu-buru. Nah, ta'ajjal fi ikhtilafil imam. Jangan tergesa-gesa untuk berbeda-beda dalam pendapat. Wa'alam, ketahuilah kamu anna sabra wa sabata aslun kabirun, bahwasanya sabar dan tabah itu modal besar fi jami umuri, dalam semua urusan, walakin azizun, tapi hal tersebut jarang. Kama kila syi'run, seperti halnya dikatakan oleh penyair nasihat dalam syairan, yaitu likullin la sya'wil ula harokatu walakin azizun fir rijali sabatu. Jadi bagi setiap orang, untuk meraih kemenangan, harokatu itu ada gerakan, ada usaha. Tapi walakin azizun, jarang, fir rijali sabatu, orang-orang itu sabar. Kira dan juga dikatakan asy-syaja'atu sabr sa'atin, keberanian itu adalah sabar sesaat. Fa yang bagi li talibil ilmi ay yasbuta wa yasbiru ala ustadin, maka seharusnya bagi pencari ilmu itu harus tabah dan sabar ala ustadin, kepada gurunya, wa ala kitabin, dan juga kepada buku atau kitabnya, hatta la yatrakahu, sehingga kamu tidak meninggalkannya, abatar sama sekali, wa ala fannin, dan satu macam pelajaran, hatta la yastagila bi fan akhar, sehingga kamu tidak sibuk dengan satu pelajaran yang lainnya. Qabla ayat awala, sebelum kamu matang pada pelajaran pertama itu, wala baladin, satu daerah tersebut, hatta layat, sehingga kamu tidak pindah ila balad akhara, kepada daerah yang lain, menggari daruratin, kecuali tanpa darurat atau urgent. Fa inna dzalika kulluhu yufariqul umur, maka sesungguhnya hal tersebut semuanya yufariqul umur, bisa
terpisah-pisah segala urusan. Washgil qalba, dan menyebabkan hati menunjukkan al-awqat, menyanyikan waktu yubjil mu'allim, dan hati pada guru wayan bagi, dan seharusnya yasbiru sabar amma turidu nafsu wa hawa. Seharusnya bagi setiap penuntut ilmu harus sabar apa yang diinginkannya oleh nafsu dan keinginannya. Kalau syair, penyair mengatakan innal hawa lahwal hawa nabi ainihi wa sariaqul hawan sari'u hawanin. Sesungguhnya keinginan lahwal hawanu sungguh hina bi ainihi dengan datnya sendiri. Wa sariaqul hawan, dan menolak segala keinginan, sari'u hawanin, itu menolak segala keinginan. Wayasbiru, dan hendaklah bersabar al-mihani wal baliyati, pada ujian-ujian dan cobaan yang ada. Kita dikatakan khazainul minani ala qanatil mihani wa himihan. Gudang-gudang anugerah itu itu terletak di pada cobaan-cobaan. Onshitu, dan Syekh mengatakan wakila li innahu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'anha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghadun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Ala ingatlah, la tanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Sa'unbika, maka saya akan menjelaskan kepada kamu an majmu'iha, 6 syarat itu dibayanin dengan jelas. Apa saja 6 syarat itu? Zakaun, yang pertama cerdas, wahidun kedua semangat, ketiga sabar, yang keempat biaya, yang kelima itu nasihat guru, yang keenam butuh waktu yang lama, proses. Wa amma ikhtiyar syariki, adapun mencari teman, fayam bagi akhi yakhtaramul jidda wal wara. Seharusnya bagaimana sih kita mencari teman? Kita seharusnya mencari teman itu yang giat, hati-hati itu. Wasahibat tabi'i al-mustaqim, mempunyai watak yang lurus dan mutafahim, memiliki pemahaman yang banyak atau baiklah. Wa yafiru minal kaslan, tidak malas, jauh dari kemalasan. Wal mu'atil, tidak menganggur. Wal miksar, tidak sombong. Wal mufsid, dan tidak merusak. Wal fatani, dan tukang fitnah. Syi'run, ada sebuah syair, anil mar'i la tas'a wa absir qarinahu kullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan tanya, wa absir, dan lihatlah qarinahu, temannya. Fakul qarinin, dan setiap orang yang dekat bil muqari, yang ditemaninya, yang didekatinya, yak tadi itu selalu akan mengikutinya. Fa in kana syarrin, maka kalau temannya itu mempunyai sifat watak yang jelek, fajanibu, maka cepat-cepatlah jauhi, suratan, dengan cepat. Wa in kana khairin, dan jikalau teman yang mempunyai sifat yang baik, akhlak yang baik, dan watak yang baik, faqarinhu, maka cepatlah dengan untuk mendekatinya. Coba cepat akrab gitu. Nah, tadi itu akan menunjukkan
Itu sebuah petunjuk lah gitu. Terus materi ke-17 itu menerangkan tentang sabar dan tabah. Karena sabar dan tabah itu modal besar. Dijamin umuri dari semua urusan. Tetapi hal tersebut azizun, jarang. Kama qila di syi'ron, seperti hanya dikatakan oleh syair, likulin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fi rijali sabatu. Bagi setiap orang yang menginginkan kemenangan, menginginkan ketinggian, maka itu harus ada harakatu, ada gerakan, ada usaha. Walakin azizun fil rijali sabatu. Tetapi hal tersebut itu jarang bagi orang-orang yang sabar, konsisten. Ya, bagaimana orang ingin mencapai kemenangan jika dirinya itu tidak ada gerakan, tidak ada usaha. Pokoknya ada motivasi atau petuah. Al-ajru bil qadri ta'am. Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan kadar capainya, kadar usahanya. Ya, kemenangan pun juga begitu. Kalau ingin kemenangannya 100%, iya usahanya harus 100%, seimbang, balancing gitu. Mau setengah ya setengah kemenangannya juga. Begitupun sebaliknya. Gila, dikatakan juga syaja'atu sabru sa'atin. Keberanian itu hanyalah sabar sesaat. Jadi orang yang berani itu hanya sesaat. Ya, karena ketika hari demi hari, apakah dia akan berani lagi, apakah dia akan konsisten, maka dari itulah konsisten untuk sabar begitu. Kemudian ada bagaimana cara kita itu memilih teman. Ya, kita lihat oleh mata kita sendiri bagaimana kita itu melihat teman. Apakah teman itu baik, apakah teman itu buruk sifatnya. Ya, kalau dia sifatnya baik ya kita deketi cepat, fakorinhu. Ya. Kalau kita melihat teman sifatnya jelek, wataknya jelek, ya kita cepat jauhi. Fajanibu suratan. Wan satu, dan ada nasihat lagi dari sebuah seiran. La tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bi fasidi akhara yafsudu. Ada wabalidi ila jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. La tashabil kaslana, janganlah kau dekati dengan orang yang malas, fi halatihi, dalam segala keadaannya, kam solihin bifasadi akhara. Berapa banyak orang yang rajin malah rusak dengan sendirinya, ya karena mereka bergaul dengan orang malas. Ada wal balidi ila jalidi sari'atun, bahannya orang bodoh pada orang yang cerdas itu cepat sekali. Kajam ridho afir ramadi fayakhmud, seperti halnya api simpan kayu bakar itu akan cepat kebakar. Begitupun orang cerdas bergaul dengan orang-orang bodoh ya akan cepat rusak kepintarannya. Jikalau orang cerdas atau pintarnya tekad untuk meraih sifat kebodohan yang ada di temannya itu, ya
fine-fine aja. Yang penting kita tekad bisa menjaga diri, diperbolehkan. Qala Nabi alaihi wasallam, ada sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu maudin yuladu ala fitratil Islam illa anna bawahi yuhawidanihi wa yunasjiranihi wa yumajisanihi. Setiap orang yang dilahirkan itu dalam kesucian Islam, tidak ada dosa maksudnya. Illa anna bawahi yuhawidanihi wa yunasjiranihi wa yumajisanihi, kecuali orang tuanya itu mengyahudikan anaknya, menasranikan anaknya, memajusikan anaknya. Beda lagi dengan teksnya. Hadis, bacalah hadis. Wa yuqalu fil hikmati bil farisiyah syi'run. Ada kata hikmah dengan bahasa Farsi, masya Allah. Syi'run dalam sebuah syiaran. Ya robat batal buddha zama robat bihaqidati bakillahi somad. Ya robat arotu rasuwa jahimi yaroniku kirotaya binaimin. Ya robat tempat yang durhaka, Buddha lebih berbisa zama robat daripada ular. Bihaqidati bakillahi somad, demi haknya Allah Maha Zat Kekal, As-Somad tempat yang berlindung. Ya robat artura suwat jahim, teman yang buruk akan membawa mungkin neraka jahim. Ya ronika kirota yabi naimin, teman yang baik akan mengajakmu ke surga naim. Masya Allah. Wakilah, dan dikatakan dalam sebuah syairan, in kunta tabgil ilma min ahli aw syahidan yukhbiru an ghaibi fatabirul ardu bi asma'iha wa tabiri sahiba bi sahibi. Jika kamu ingin mencari ilmu min ahli, dari ahlinya, aw syahidan, atau menjadi saksi, yukhbiru, yang akan menceritakan tentang ghaibin, tentang hal gaib, fatabirul ardu, maka pikirkanlah bumi, asma'iha, dengan nama-namanya, wa tabir sahibah, ambillah pelajaran, bisahibah, dengan temannya, siapapun itu. Fasul fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, ada pasal untuk menghormati ilmu dan mempunyai ilmunya. Ya'lam, ketahui lebih anna talibal ilma, bahwasanya pencari ilmu la yanal ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, dan walayatan fi ubihi, dan tidak akan manfaat ilmunya. Lah, kok bisa? Bagaimana ingin mendapatkan ilmu dan manfaat? Illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa taqdirihi, kecuali dengan kita itu menta'zim ilmu, menghormati ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmunya, wa ta'zimil ustadi, dan menghormati guru, wa taqdirihi, dan menyayangi guru. Wa qila man wasala illa bihurmah, dikatakan tidak akan sampai pada sesuatu tersebut man wasola, bagi orang yang ingin sampai, bila birhumah, kecuali dengan kehormatan, wa masaqata itu telah hormat adimin, tidak akan putus orang yang gagal kecuali dengan meninggalkan kehormatan dan mengagungkan. Waktu dikatakan al-hormatu khairu minat ta'ah, penghormatan itu lebih baik daripada ta'at atau nurut. Ala tara anal insana, lihatlah bahwasanya manusia la yakfuru bil ma'siyah, tidak akan kufur dengan maksiat. Wa inna ma yakfuru bi ikhtifafiha wa bi tarkil hurmah, bahwasanya seorang manusia itu akan menjadi kufur dengan menyepelekan maksiat dan meninggalkan hormat. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim, dari sebagian menghormati ilmu adalah menghormati guru, sang pengajar.
Qala Ali karamallahu wajah ana abdu ma'allamani harfan wahidan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwasanya anak abdu man alamani, saya itu pelayan orang yang mengajarkanku harfan wahidan, walaupun meskipun satu huruf. Insya ba'a jika mau menjualnya, wa insya jika mau ataku mendekatkannya, wa insya istataqa jika mau menjadikan hamba saya, terserah. Pokoknya saya jadi murid orang yang mengajarkanku. Saking Sayyidina Ali saking hormat kepada seorang guru yang sudah mengajarkannya. Masya Allah ya. Unsyitu fi dzalika syi'ran. Ada sebuah syi'ran lagi, ra'aitu haqqal ilmi haqqal muallimi wa wajabahu hifdzun ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilai karamatan bitalimi harfin wahidin alfu dirhami. Ra'aitu haqqal ilmi, saya menyaksikan yang paling berhak, pantas ilmu adalah haknya seorang guru, aujabahu, dan haknya wajib hifdzun untuk menjaganya ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilai karamatin, benar pantas untuk dibimbing ilahi pada ilmu karamatan sebagai kehormatan, li ta'limi harfi wahidin, karena telah mengajarkan satu huruf, alfu dirhami li 1000. Fa inna man 'alamaka harfan, maka sesungguhnya orang yang mengajarkanmu, mimma tahtaju ilaihi fid din, dari apa saja sesuatu yang urusannya dengan agama, fa huwa abuka fid din, maka itulah bapakmu di dalam agama. Orang tua rohani. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah taala. Ada Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi berkata, qala masyayikhuna, guru-guruku rahimallahu berkata, kata gurunya Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, yaitu man aroda ayakuna banu aliman, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi cerdas, jenius, pintar, ilmuwan atau alim lah, fayam bagi ayura'il quraba minal fuqaha, maka seharusnya untuk merawat keasingan minal fuqaha, dari kalangan ilmu fikih, wa ikrimahum, memuliakan mereka, wa yutiyahum, memberikan mereka, azimahum, menghormati mereka, wa yutiyahum, dan memberikan satu apapun, fa illam nakun bunuh aliman, maka ketika hasilnya tetap saja tidak menjadi alim anaknya, yakun hafiduhu aliman, pasti ada keturunan untuk menjadi seorang alim. Sekian dari materi 16 sampai materi 27. Selanjutnya ada materi tentang nahwu, yaitu tentang kalimat isim, fi'il, huruf. Apa itu isim? Menurut syarah Mukhtasar Jiddan, yaitu al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin zamanin wad'an. Isim adalah kalimat yang menunjukkan maknanya itu sendiri, tetapi tidak dibarengi dengan waktu. Contoh kalimat isim itu Zaidun, artinya Zaid. Zaid mempunyai makna, yaitu seorang manusia atau lainnya, ya. Tetapi apakah Zaid ini mempunyai waktu?
Tidak ya. Contoh lagi yang lain, kitabun. Nah, artinya itu buku ya. Apakah buku itu mempunyai waktu? Tentu tidak. Kalau ingin mempunyai waktu itu harus disanding dengan fi'il. Nah, bagaimana kita cara untuk mengetahui itu kalimat isim? Ya. Kalau di dalam kitab Jurumiyah itu ada keterangan fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhul alifi wa lami. Ya. Itu cara mengetahui kalimat isim, yaitu dengan i'rab khafat atau i'rab jar. Kemudian dengan huruf-huruf jar. Ya. Terus tanwin, kemudian dengan kemasukan alif lam. Ya. Terus kalimat fi'il, apa itu fi'il? Kebalikannya isim fi'il itu. Al-fi'lu yu'rafu, ulangi, fi'il itu adalah huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa qtaronat bisalasatil azmani wad'an. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan maknanya itu sendiri, tetapi dibarengi dengan waktu, yang mana waktunya itu ada 3. Ada zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Ada waktu telah berlalu, ada waktu ketika mau dikerjakan, ada waktu ketika lagi dikerjakan gitu. Contoh fi'il itu adalah kataba. Kataba itu artinya telah menulis ya. Kataba katib, seorang penulis telah menulis. Nah, kataba mempunyai waktu, yaitu waktunya madi, telah berlalu, berarti sudah gitu. Bagaimana cara mengetahui fi'il? Wal fi'lu yu'rafu biqadwasin wa sawfa wa ta'ita nisi sakinati ya. Ya biasanya kalau fi'il itu menunjukkan ada waktunya gitu ya. Ada makna, ada waktunya. Tapi biasanya kemasukan lafadz qad, sin, sawfa, tak tanis ya. Itu biasanya. Ya gampang sih fi'ilnya. Kata kerja yang mempunyai waktu gitu. Kalau huruf bagaimana? Huruf tidak bisa didefinisikan kecuali dengan disandingkan dengan kalimat yang lain gitu. Contoh ya, zahaba zaidun ilal masjidi. Zaid telah pergi ke masjid, atau Zaid telah berangkat ke masjid gitu ya. Ila itu menunjukkan kalimat huruf. Hurufnya apa? Huruf khafat, huruf jar ya. Huruf jar ingin ada maknanya, itu harus disandingkan dengan kalimat yang lain. Ilal madrasah, berarti huruf disandingkan dengan isim. Nah, begitu kesimpulannya.